Bab 908. Wira tidak sedang menyanjung Taufik, dia benar-benar berpikir demikian. Dia mengetahui kemampuan Taufik dengan baik. Pria itu sangat berbakat dan memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat kuat. Dengan pemimpin seperti itu, kerajaan Monoma pasti baik-baik saja. Taufik bahkan bisa disebut saingan Wira. Jika dibandingkan, Taufik juga lebih sulit untuk dihadapi daripada Senia. Sebab, Taufik adalah pria kuat yang hanya menunjukkan kelembutannya pada kerajaan Monoma. Sebaliknya, dia sangat kejam terhadap orang luar. Baik itu pada keluarga Juwanto ataupun Wira. Tempo hari, Taufik juga telah memperingatkan Wira. Cepat atau lambat, mereka berdua akan berhadapan. Jika Taufik mampu menguasai dunia, dia tidak akan melepaskan Wira. Rizka tersenyum. Dia tahu betul tentang kemampuan kakaknya, tetapi kekacauan di dunia tetap membuatnya sangat khawatir. Rizka bukan orang yang haus darah, dia juga tidak menyukai konflik, jadi, dia juga tidak berdaya dalam hal semacam ini. Kakakku bilang dia ingin bertemu denganmu hari ini, ujar Rizka. Wira tertegun sejenak, tetapi tidak menolak. Setelah memasuki istana, dia segera menghadap Taufik. Wira, kudengar kamu akan pulang besok, iya? Tanya Taufik sambil tersenyum. Wira mengangguk dan menjawab, iya, aku akan berangkat besok. Apa kamu sudah memikirkan masalah keluarga Juwanto? Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Taufik. Taufik punya dua tujuan menanyakan hal ini. Pertama, dia ingin tahu strategi Wira menghadapi keluarga Juwanto. Kedua, dia juga ingin tahu bagaimana Wira akan membantu mereka menyingkirkan keluarga Juwanto. Wira tersenyum dan berkata, sekarang bukan waktu yang tepat. Fokus keluarga Juwanto bukan pada kamu dan aku. Setelah memotong pilihan alternatifnya kali ini, kutebak mereka nggak akan bersabar lebih lama lagi. Kalau memang memungkinkan, hanya satu hal yang harus dilakukan, yakni mengulur waktu mereka. Taufik tertegun sejenak. Mengulur waktu, apa maksud Wira? Wira bisa melihat kebingungan di wajah Taufik. Dia lantas tertawa dan menjelaskan. Cukup mengulur waktu mereka. Situasi saat ini sedang kacau dan keluarga Juwanto nggak bisa tenang lagi. Kita lihat apa yang akan dilakukan keluarga Juwanto. Mendengar itu, Taufik pun paham. Mengulur waktu sebenarnya bisa diartikan sebagai tidak peduli. Selama mereka mengabaikan keluarga Juwanto, tidak akan ada ancaman. Lagi pula, pihak yang harus dihadapi keluarga Juwanto saat ini bukanlah kerajaan Monoma, melainkan keluarga lain. Baiklah, aku mengerti, ujar Taufik sambil tersenyum. Diam-diam, dia memuji strategi Wira yang bagus. Fokus keluarga Juwanto saat ini tertuju pada Raja Kerajaan Nuala. Daripada melawan mereka, lebih baik keluarga Juwanto memenangkan tampuk kekuasaan Kerajaan Nuala. Tapi, keluarga Juwanto nggak mungkin menyerah begitu saja. Mereka mungkin bakal menawarkan imbalan yang lebih besar untuk merayumu, kata Wira sambil tersenyum. Taufik tertawa makin keras, dia diam-diam berpikir bahwa Wira benar-benar licik. Bisa-bisanya Wira memikirkan siasat ini. Namun, siasat ini memang yang terbaik. Mereka tinggal duduk diam dan menunggu keluarga Juwanto menawarkan imbalan yang lebih besar. Setelah mengobrol cukup lama dengan Taufik, Wira pun undur diri. Keesokan paginya, dia memulai perjalanan menuju kerajaan Nuala. Saat ini, ketiga wanita Wira yang berada di Provinsi Suntra merasa sangat cemas. Meskipun Wira baru pergi selama 3 hari, hati mereka selalu dirundung gelisah. Bagaimanapun, perjalanan Wira kali ini penuh dengan bahaya. Setidaknya, ada keluarga Juwanto yang tidak akan melepaskannya. Mereka tidak tahu, saat ini keluarga Juwanto tidak sedang mengkhawatirkan tentang Wira. Fokus mereka telah beralih pada Raja Bakir. Bab 909. Ketika pergi ke kerajaan Monoma, Wira menempuh perjalanan selama 1 hari. Saat kembali, dia tentu membutuhkan waktu 1 hari juga. Setelah matahari terbenam, Wira akhirnya telah memasuki kota. Saat Wira kembali ke penginapan, ketiga istrinya langsung menangis terharu begitu melihatnya. Meskipun hanya 3 hari, mereka sangatlah khawatir. Melihat situasi ini, dia tak kuasa bertanya sambil tersenyum. Hahaha, aku sudah berjanji bahwa kali ini aku akan kembali dengan cepat. Kenapa kalian masih khawatir? Namun, Wulan malah tak kuasa berkata, aku nggak khawatir. Hanya Dian dan Dewina yang mengkhawatirkanmu. Mereka berdua nggak bisa tidur dengan tenang selama 3 hari ini. Setelah mendengar perkataan Wulan, Dian dan Dewina tentu tidak terima. Dian berkata dengan nada dingin. Huff, entah siapa yang nggak mau makan dan minum selama 3 hari ini, bahkan selalu berdiri di depan pintu. Benar, bisa-bisanya hanya meledek kita. Tuan Wira, Kak Wulan adalah orang yang paling mengkhawatirkanmu. Timpal Dewina. Kedua wanita itu langsung membantah perkataan Wulan. Saat mendengar itu, Wira pun sontak tertawa terbahak-bahak. Malam itu, ketika berbaring di atas ranjang, Wulan memeluk Wira dengan lembut sembari berkata. Sayang, setelah pulang nanti, ayo kita urus pernikahannya. Dian dan Dewina sepertinya sudah nggak sabar. Wulan menyampaikan pendapatnya secara tergesa-gesa. Kedua wanita itu sama-sama mencintai Wira seperti dirinya. Tanpa upacara pernikahan yang resmi, mereka tentu tidak berani memiliki kontak fisik yang lebih intim dengan Wira. Seperti saat ini, baik Dian maupun Dewina, mereka juga ingin memeluk Wira seperti yang dilakukan oleh Wulan. Sayangnya, mereka masih merasa tidak enak sekarang.
Mendengar perkataan ini, Wira yang memahami maksudnya pun berkata sambil tersenyum. Baiklah, setelah pulang nanti, kita akan mengadakan acara pernikahan. Wira tentunya tidak boleh mengecewakan kedua wanita cantik itu. Pada saat ini, mata Wulan tiba-tiba bergerak dengan indah dan menawan, lalu dia berkata, "Sayang, kamu bisa mendapatkan aku sekarang." Wira tertegun sejenak sebelum berkata, "Bukannya kita sudah sepakat untuk menunggu sampai malam pertama untuk hal ini? Kenapa kamu membicarakan itu sekarang?" Sementara itu, Wulan malah menatap Wira dengan tatapan penuh kasih sayang seraya berkata dengan lembut, "Aku nggak peduli dengan pernikahan. Aku hanya ingin bisa bersamamu untuk selamanya. Apalagi, kita sudah lama menjadi pasangan suami istri. Malam pertama kita sudah lewat. Sayang, tolong jangan menolakku lagi, ya." Setelah berpisah dengan Wira selama beberapa hari ini, hatinya terasa sangat hampa. Baik terakhir kali maupun kali ini, tidak peduli berapa lama Wira bepergian, selama Wulan tahu bahwa suaminya dalam bahaya, waktu sehari, sebulan, bahkan setahun pun sama-sama menderita baginya. Itu sebabnya, Wulan tidak ingin meninggalkan penyesalan. Dia ingin segera menjadi wanita Wira. Wira masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi bibir Wulan sudah membungkamnya. Keduanya pun bermesraan dalam kelembutan tersebut. Namun, ini membuat Dian dan Dewina yang berada di ruang sebelah menderita. Wajah kedua wanita itu memerah. Tatapan mereka terlihat malu-malu dan penuh harap. Intinya, mereka tidak dapat tidur nyenyak pada malam ini. Keesokan paginya, Wira bangun lebih awal. Ketika melihat wanita cantik di sampingnya, dia merasa sangat puas. Semalam, Wira tidak mampu menahan godaan dari Wulan. Bukan karena tidak ingin menahan diri, melainkan dia tidak ingin mengecewakan Wulan. Wira juga menyadari bahwa mereka lebih sering berpisah selama beberapa waktu ini. Hal tersebut membuat Wulan sangat khawatir sehingga ingin menjadi wanitanya. Setidaknya, ini bisa dianggap sebagai sebuah ikatan. Tak lama kemudian, Wira membuka pintu dan berjalan keluar. Dia langsung mendapati Dewina dan Dian yang bermata panda. Begitu keduanya melihat Wira, wajah mereka tak kuasa memerah. Saat melihat mata panda kedua wanita itu, Wira bertanya dengan penasaran. "Kenapa, apa kalian berdua nggak tidur dengan nyenyak?" "Huff. Malam tadi begitu berisik, bagaimana kami bisa tidur?" tanya Dewina dengan kesal. Bab 910. Setelah mendengar perkataan itu, Wira baru memahaminya. Ternyata isolasi suara pada zaman ini sangat buruk. Aksinya semalam memang lumayan berisik. Hahaha, Wira sontak tertawa. Pada saat ini, Wulan juga sudah bangun. Ketika melihat kedua wanita itu, dia pun merasa tidak enak. Pagi ini, suasana ketika mereka menyantap sarapan terasa agak canggung. Setelah sarapan, Wira langsung pergi ke Provinsi Suntra. Tokonya sudah diatur dengan baik. Pada saat yang sama, setelah tekanan dari keluarga Juwanto berkurang, baik gula kristal maupun gelas kristal, kini sangat disukai oleh banyak pedagang. Hanya saja, untuk membangun jalur perdagangan yang sebenarnya masih agak sulit. Yang paling dikhawatirkan oleh Wira adalah bandit di sepanjang perjalanan. Sembari berpikir demikian, Wira pun menarik nafas dalam-dalam dan memanggil Danu, lalu memerintahkan. "Danu, coba cari tahu, kalau para bandit dan perampok dalam Provinsi Suntra ingin membuka jalur perdagangan, kita tentu harus bekerja sama dengan mereka." Usai mendengar ini, Danu langsung mengangguk. Tanpa berkomentar apapun, dia langsung pergi begitu saja. Saat ketiga wanita melihat adegan ini, mereka juga tidak berkata apapun. Mereka paham bahwa perjalanan ini pasti akan penuh dengan kesulitan. Jadi, untuk memastikan keamanan, mereka harus memberi keuntungan kepada para bandit dan perampok. Jika tidak, mereka kemungkinan akan merusak rencana Wira. Saat Danu pergi, Wira dan ketiga istrinya masih berjalan-jalan. Tidak lama kemudian, Danu pun kembali dan melaporkan. "Kak Wira, aku sudah menyelidiki tentang Provinsi Suntra. Bandit di sini, benar-benar kacau. Ada markas bandit di mana-mana." Begitu mendengar kata-kata ini, Wira pun tertegun sejenak dan bertanya dengan heran. "Di mana-mana?" Setelah memikirkannya lagi, mungkin memang seperti itu. Tanpa adanya keluarga besar yang mengendalikan wilayah ini, situasinya tentu akan lebih kacau daripada tempat lain. Danu pun bertanya. "Iya, tapi aku sudah menyelidikinya. Geng-geng ini biasanya nggak berhubungan satu sama lain. Wilayah yang kita lewati ini adalah wilayah dari geng Bambang, jadi. Kak Wira, apakah kita harus mengendalikan geng ini?" Maksud Danu sangat sederhana. Mereka hanyalah kelompok yang terpecah belah. Apabila berhasil mengendalikan mereka, menaklukkan geng-geng lainnya akan menjadi lebih mudah. Sebenarnya, Wira juga berpikir demikian. Meskipun bekerja sama adalah ide bagus, mereka tetap perlu mengendalikan para bandit lokal ini. Lantaran sudah membuat keputusan, Wira langsung berkata, "Ayo, kita pergi ke gunung untuk mengunjungi mereka." Danu segera mengangguk. Keduanya pun menunggangi kuda menuju pinggiran kota. Hanya dalam waktu sekitar 30 menit, mereka telah melihat sebuah desa di puncak bukit. Ukurannya tidak besar, mungkin hanya ditempati oleh sekitar 100 orang. "Coba periksa gunung ini," pinta Wira. Segera setelah itu, Danu langsung berseru. "Apakah ketua dari geng Bambang ada di sini?" Teriakan Danu sontak membuat penjaga di depan gerbang terkejut.
Seorang pria bersosok besar dengan dada telanjang tampak berjalan keluar. Kemudian, dia pun bertanya. Huff, siapa yang berani berteriak di depan markas gengku? Melihat sosok itu keluar, Danu tampak mengedipkan mata, lalu memeriksa dengan saksama sebelum berkata. Kak, orang ini adalah ketua dari geng Bambang, namanya Bambang. Mendengar ini, Wira tak kuasa menahan tawa sembari berkata. Ketua geng Bambang yang bernama Bambang. Dia bisa-bisanya menggunakan nama sendiri untuk memberi nama gengnya. Ini cukup menarik. Setelah puas tertawa dan menggelengkan kepala, Wira pun berkata. Kita datang ke sini untuk berbisnis dengan ketua Bambang. Apakah kamu tertarik? Bambang yang bangun dari tidurnya karena keributan tadi merasa agak kesal. Namun, saat mendengar kata, bisnis, yang diucapkan Wira. Matanya langsung berbinar-binar. Hahaha, ini tentang membunuh atau membakar? Tanya Bambang secara langsung. Selama ini, dia hanya terlibat dalam 2 kegiatan tersebut. Bab 911. Mendengar ini, Wira merasa agak canggung. Orang ini benar-benar seorang pembunuh. Pikirannya hanya penuh dengan aksi membunuh dan kekerasan, bukan orang yang cukup cerdas. Wira pun menghela napas dan merasa tak berdaya. Tampaknya ketua dari geng ini perlu diganti. Ketua Bambang, bagaimana kalau kita membahasnya di dalam? Tanya Wira seraya tersenyum. Begitu mendengar perkataan Wira, Bambang tidak berpikir terlalu banyak dan langsung mengangguk. Sebenarnya, Bambang juga memperhatikan Wira dari atas ke bawah. Dia hanyalah seorang pemuda kaya raya. Sementara itu, Danu yang berada di sampingnya tampaknya pandai berkelahi. Namun, ada sekitar 100 orang di geng Bambang. Apabila mereka berkelahi, bagaimana mungkin mereka akan kalah dari 2 orang? Jadi, Bambang sama sekali tidak khawatir bahwa 2 orang ini akan macam-macam. Mereka bertiga masuk ke dalam aula, lalu Wira tak kuasa bertanya. Ketua Bambang, apa geng Bambang nggak punya ketua lain? Bambang sontak menghela napas dan langsung menjawab. Orang di geng Bambang hanya sedikit, jadi apa gunanya memiliki ketua lainnya? Aku sendiri sudah cukup. Mendengar jawaban ini, Wira merasa sangat frustrasi. Namun, dia tetap berkata. Hari ini, aku datang untuk membahas bisnis denganmu. Sederhana saja, yaitu untuk bersama-sama mencari keuntungan. Bersama-sama mencari keuntungan, tanya Bambang. Ketika mendengar ini, dia agak bingung dan tidak memahami maksud Wira. Mungkinkah Wira juga tipe orang yang melakukan aksi membunuh dan membakar? Saat ini, Wira pun menjelaskan. Benar sekali, aku ingin membangun jalur perdagangan dan melakukan bisnis di sepanjang jalur itu. Aku memerlukan bantuan geng Bambang untuk memberikan pengawalan di sepanjang jalan. Ini adalah bisnis jangka panjang, bukan hanya dalam beberapa hari. Jadi, aku jamin keuntungannya cukup besar. Satu-satunya masalah adalah apakah geng Bambang bersedia memberikan pengawalan? Tanya Wira. Mendengar ini, Bambang sontak merasa gembira dan buru-buru bertanya. Apa barang berharga ini? Matanya bahkan berbinar-binar. Dia pernah mendengar tentang pengawalan barang berharga, tetapi belum pernah melakukannya sendiri. Bambang berencana untuk merampok Wira secara langsung. Memangnya berapa banyak uang yang bisa didapatkan dari pengawalan sepanjang jalan? Apabila langsung merampok, Bambang akan mendapatkan keuntungan besar. Wira pun melirik Bambang sekilas dan segera memahami isi pikirannya. Setelah itu, dia pun menjawab. Ketua Bambang, barang ini adalah gelas kristal bernilai puluhan juta gabak. Usai mendengar perkataannya, Bambang sontak tercengang. Segera setelah itu, dia berkata. Hahaha, ternyata begitu berharga, bagus sekali. Usai berkata demikian, Bambang segera memanggil para bawahannya. Kemudian, 20 hingga 30 bandit segera datang dengan membawa senjata. Melihat situasi ini, Wira pun menatap Bambang seraya tersenyum acuh tak acuh. Ketua Bambang, apa maksudmu? Apa maksudku? Apa kamu masih belum mengerti? Tanya Bambang. Dia sontak tertawa terbahak-bahak, lalu menunjuk ke arah Danu dan berkata secara tak acuh. Kamu, pulanglah dan bawa kemari beberapa gelas kristal untukku. Dia akan menjadi sandera. Kalau kamu nggak melakukannya, aku akan membunuhnya langsung. Begitu mendengar perkataannya, Wira pun menghela napas, lalu berkata. Ketua Bambang, aku datang untuk berbisnis denganmu, tapi kamu malah ingin membunuhku. Itu sama saja dengan menghancurkan masa depanmu sendiri. Bambang segera mendengus dingin seraya berkata. Menghancurkan masa depan. Sungguh lucu. Berapa banyak uang yang bisa aku dapatkan dengan mengawal kalian? Merampok besar-besaran baru disebut menghasilkan uang. Bambang memiliki pemahaman yang baik, tetapi sayangnya dia tidak paham akan satu hal. Merampok memang bisa membuatnya kaya. Namun, dia juga harus mampu bertahan hidup untuk menikmati kekayaannya. Ternyata kamu punya pemikiran seperti itu. Kalau begitu, maafkan aku. Usai berkata demikian, Wira melihat ke arah semua orang dan berkata dengan acuh tak acuh. Mulai hari ini, ketua geng Bambang akan diganti. Pertimbangkan baik-baik, apa kalian ingin bergabung denganku atau tetap setia pada ketua Bambang? Bab 912. Usai mendengar perkataan Wira, anggota geng Bambang tampak kebingungan. Mengganti ketua geng Bambang, apakah Wira tidak waras? Beraninya dia mengatakan hal seperti itu di wilayah mereka. Hahaha, Wira, kamu memang menarik. Beraninya kamu berbicara seperti itu kepada anak buahku dan bahkan di wilayahku.
Kamu benar-benar mencari mati, ujar Bambang. Dia pun memandang Wira dengan sinis, seolah-olah melihat lelucon terbesar dalam hidupnya. Sementara itu, Wira hanya tersenyum dan tidak memedulikan Bambang. Sebaliknya, dia terus menatap para anak buah Bambang. Namun, mereka mengecewakan Wira karena tidak ada yang berani bergabung dengannya. Melihat situasi ini, Wira pun bertanya. Kalian nggak berani, kan? Bagaimana kalau ketua kalian mati? Apa kalian akan bersedia bekerja sama denganku? Saat mengatakan ini, Wira seolah-olah sedang mengatakan sesuatu yang sepele. Hal ini membuat semua orang makin kebingungan. Padahal, ada begitu banyak anggota geng mereka yang mengepung Wira dan Danu, tetapi dia bisa-bisanya mengancam ingin membunuh Bambang. Pria ini pasti tidak waras. Bambang juga merasa begitu. Pada saat yang sama, dia telah kehilangan kesabaran. Itu sebabnya, Bambang sontak melambaikan tangannya sambil berseru. Tangkap Wira. Mendengar ini, Wira pun menggeleng dan berkata acuh tak acuh. Bunuhlah. Danu yang menerima perintah langsung mengeluarkan senapan. Sebelum semua orang menyadarinya, dia telah menembak kepala Bambang. Seiring terdengarnya suara tembakan, satu peluru langsung mengakhiri nyawa Bambang. Raut wajah Bambang masih tampak meremehkan. Alhasil, ekspresi ini pun terabadikan selamanya. Segera setelah itu, sosok Bambang jatuh dengan gemetar dan benar-benar kehilangan nyawa. Pada saat itu, anggota geng Bambang sangat tercengang. Bajingan, beraninya membunuh ketua kami. Kalian harus membayar dengan nyawa kalian. Entah siapa yang berkata demikian, tetapi anggota geng lainnya langsung murka. Bunuh mereka, cepat bunuh mereka. Usai berkata demikian, orang-orang itu langsung bergegas menuju Wira dan Danu. Namun, pada saat ini Danu lagi-lagi mengangkat senapan dan langsung menembakkan 5 peluru berturut-turut. Seiring dengan meluncurnya 5 peluru, 5 anak buah lainnya langsung kehilangan nyawa. Di momen ini, semua orang akhirnya menenangkan diri. Mereka menatap senapan yang dipegang Danu dan tampak tercengang. Mereka belum pernah melihat senjata seperti ini sebelumnya dan hanya pernah mendengar tentangnya. Satu tembakan Danu mampu merenggut nyawa satu orang. Bagaimana mungkin mereka bisa melawan? Sekarang, kalian sudah bisa memikirkan perkataanku barusan, kan? Tanya Wira sambil tersenyum. Kemudian, dia duduk di sana dan lanjut minum teh. Para anggota geng Bambang saling memandang dan ketakutan. Barusan, mereka tidak memahami maksud Wira, tetapi sekarang mereka telah memahaminya. Dia benar-benar memiliki kemampuan itu. Saat ini, Wira kembali menjelaskan. Aku adalah seorang pedagang yang ingin membangun jalur perdagangan. Kalian hanya perlu membiarkan barang-barang daganganku lewat. Setiap kalinya, aku akan membayar biaya perjalanan dan perlindungan. Ini adalah kerjasama jangka panjang. Tapi, jangan mencoba untuk mengincar barang daganganku. Aku pasti akan langsung membunuh orang itu. Jadi, apa kalian bersedia bekerja sama? Tanya Wira seraya menatap anggota geng Bambang. Di antara mereka, orang yang berada di barisan depan tampak mengedipkan mata. Setelah berpikir sejenak, dia langsung berkata, Tuan Wira, kami bersedia. Omong kosong, tentu saja mereka bersedia. Wira bahkan sudah membunuh ketua mereka. Apakah mereka masih berani mengatakan tidak bersedia? Apalagi, ini adalah bisnis jangka panjang. Jika benar-benar berhasil, mereka akan mendapatkan banyak uang. Bagaimanapun, mereka masih perlu mencari nafkah. Bab 913. Hanya saja, meskipun mereka bersedia, situasinya tidaklah semudah itu. Tuan Wira, kami mungkin bersedia, tapi, selain geng Bambang, masih ada banyak geng lain. Geng Bambang memang geng terbesar, tapi kamu seharusnya memahami aturan yang berlaku di antara geng. Kami nggak bisa mengendalikan semuanya seperti itu. Mereka khawatir akan masalah ini. Setiap orang pasti bersedia menghasilkan uang. Namun, mereka juga perlu mempertahankan nyawa untuk dapat menikmati uang mereka. Geng Bambang pasti akan kesulitan untuk melawan begitu banyak geng. Pada dasarnya, itu adalah sesuatu yang mustahil. Wira tentunya juga mengerti, jadi dia pun berkata, Aku mengerti maksudmu. Aku akan menaklukkan geng lainnya, seperti yang kulakukan pada kalian. Yang terbaik adalah menyatukan semua geng agar semuanya menjadi lebih mudah. Bagi Wira, ini hanya masalah kecil. Menaklukkan beberapa geng adalah hal yang sederhana. Bukan karena Wira sombong, tetapi kenyataannya memang seperti itu. Pertama, dia memiliki kemampuan tersebut. Dengan membunuh ketua mereka, anggota geng akan kehilangan semangat dan akhirnya tunduk. Kedua, Wira bukan hanya akan membunuh ketua mereka dan bermusuhan, sebaliknya dia akan mengajak mereka untuk bekerja sama dan mencari untung bersama. Dua hal ini sudah cukup membuat mereka bersedia bekerja sama dengan Wira. Tidak mungkin ada orang yang keberatan dengan uang. Ini adalah bisnis yang pasti menguntungkan. Anggota geng Bambang terkejut saat mendengar kata-kata tersebut. Mungkinkah orang ini benar-benar akan merekrut semua bandit di Provinsi Suntra? Provinsi Suntra memang tidak terlalu makmur, tetapi ada banyak geng bandit di sana. Apakah Wira benar-benar mampu menaklukkan semua geng? Namun, setelah melihat ketua mereka yang sudah mati, orang-orang ini mulai percaya. Tuan Wira, kalau kamu bisa melakukannya, kami bersedia melayanimu. Orang yang berbicara sebelumnya langsung menyatakan dukungannya tanpa ragu-ragu. Setelah orang lain memikirkannya, mereka juga menganggukkan kepala.
Keadaan di dunia ini sudah kacau dan semua orang hanya berjuang untuk bertahan hidup. Tidak ada bedanya, baik mengikuti Ketua Bambang ataupun Wira. Bahkan, setelah mendengar perkataan Wira, mereka malah merasa bahwa bergabung dengan Wira mungkin akan lebih baik. Saat ini, Wira melihat pria yang sejak tadi menanggapinya, lalu bertanya sambil tersenyum. Kamu lumayan. Mulai hari ini, kamu akan menjadi ketua geng Bambang. Siapa namamu? Faisal yang sangat terkejut segera menjawab dengan penuh hormat. Aku Faisal. Kemudian, Wira pun berkata, Faisal, aku akan menyerahkan urusan geng Bambang padamu. Kalau ada yang nggak setuju, mereka bisa datang mencariku kapanpun. Selain itu, tolong pergi tanyakan geng di sekitar. Cari tahu apa ada yang mau bekerja sama denganku, mengerti? Wira tidak akan mengunjungi setiap geng satu-satu. Itu terlalu merepotkan. Dia akan membiarkan Faisal yang pergi bertanya satu per satu. Wira tentu tidak perlu memusingkan geng yang setuju. Sementara itu, dia akan menaklukkan geng yang tidak setuju secara pribadi. Mendengar ini, Faisal segera mengangguk sembari menjawab. Baik, Tuan Wira, aku akan segera mengurusnya. Usai mengatakan itu, Faisal pun pergi dengan orang-orangnya untuk menyusun rencana. Namun, Danu malah tak kuasa bertanya. Kak Wira, apa kamu yakin akan membiarkannya pergi? Bocah ini, memang terlihat cerdas, tapi selama ini dia hanyalah seorang bawahan. Aku khawatir dia nggak bisa menangani hal ini dengan baik. Bagaimana kalau aku yang pergi saja? Danu khawatir bahwa Faisal tak sanggup menangani hal ini dan menghambat pekerjaan Wira, jadi dia pun menawarkan diri. Akan tetapi, setelah mendengar ini, Wira malah berkata sambil tersenyum. Kamu, bagaimana setelah itu? Apa kamu akan menangani semuanya? Bab 914. Danu tertegun sejenak ketika mendengar perkataan Wira. Kemudian, Danu pun bertanya. Setelah menyelesaikan ini, seharusnya nggak akan ada masalah lagi, kan? Menurut Danu, setelah berhasil menyatukan para bandit, seharusnya semuanya akan berjalan lancar. Akan tetapi, Wira malah berkata sambil tersenyum. Bagaimana mungkin nggak ada masalah? Ada begitu banyak orang dan kekuatan. Selain itu, aku juga ingin melatih Faisal. Kita nggak bisa selalu berada di Provinsi Suntra. Nantinya, pasti akan ada banyak masalah yang harus ditangani oleh Faisal. Begitu mendengar penjelasan Wira, Danu pun mengerti. Hari sudah hampir gelap. Saat ini, Faisal telah kembali bersama yang lainnya. Pakaian mereka tampak berlumuran darah. Dia melemparkan 3 kepala manusia ke lantai dan langsung berkata. Tuan Wira, untungnya kami nggak mengecewakanmu. Mulai hari ini, bandit di Provinsi Suntra akan mematuhi perintahmu. Mata Wira sontak berbinar-binar ketika melihat pemandangan ini. Dia pun memperhatikan Faisal dengan cermat. Bocah ini benar-benar berbakat. Dia sama sekali tidak mengecewakannya. Bagus, puji Wira sambil mengangguk puas. Kemudian, Wira pun menimpali. Faisal, kerja bagus. Mulai hari ini, kamu akan memimpin bandit di Provinsi Suntra. Lindungi dirimu dengan baik. Kalau kamu menemui masalah suatu hari nanti, pastikan untuk menjaga keselamatanmu dan sampaikan padaku. Aku nggak ingin kamu kehilangan nyawa. Walaupun harus kehilangan semua bandit di Provinsi Suntra, aku tetap berharap kamu bisa bekerja untukku. Ujar Wira dengan jujur. Wira tidak memerlukan banyak bawahan. Beberapa orang yang cerdas saja sudah cukup. Wira sangat puas dengan kinerja Faisal hari ini. Orang itu berhasil menyelesaikan begitu banyak hal hanya dalam waktu beberapa jam. Tidak semua orang memiliki kemampuan seperti itu. Mendengar pujian ini, Faisal tampak gembira. Usai menangani masalah bandit, Wira sama sekali tidak menunda waktu. Setelah menginap semalam lagi di Provinsi Suntra, dia akan langsung pergi. Keesokan paginya, segera setelah menyelesaikan urusan di Provinsi Suntra, kelompok Wira memulai lagi perjalanan mereka dengan penuh semangat. Mereka pun tiba di Provinsi Yolas pada hari keesokan harinya. Saat melihat sebidang tanah yang luas dan subur, Wira tak kuasa berkata. Ini memang tanah yang sangat bagus secara Feng Shui. Dewina berkata, Kak Wira, aku mendengar bahwa makin bagus Feng Shui sebuah tempat, makin sering bandit akan muncul di jalan utama. Kalau kita ingin membuka jalur perdagangan ke sini, mungkin akan sulit. Wulan memandang Wira dengan agak cemas, lalu melihat sekeliling dan berkata dengan suara pelan. Benar, sayang. Kalau ada bandit yang menghalangi pengiriman kita, itu akan menjadi masalah besar. Akan tetapi, Wira malah berkata, ini bukan masalah. Kita bisa bekerja sama dengan para bandit di sini. Selama memberi mereka sejumlah uang, mereka pasti akan memastikan keamanan di sepanjang jalan utama. Mendengar ini, semua orang pun mengangguk setuju. Setelah Wira dan yang lainnya menetap di stasiun pos kuda terdekat, dia segera menyuruh Danu untuk mencari tahu tentang bandit di sekitar. Siapakah mereka dan di mana mereka beroperasi? Setelah menyelidiki selama 15 menit, Danu kembali dengan keringat yang bercucuran di dahi. Begitu masuk, dia menerima secangkir teh dari Wira, lalu meminumnya terlebih dahulu sebelum berkata dengan serius. Kak Wira, aku sudah mencari tahu semuanya. Di sekitar sini, hanya ada satu geng bandit yang beroperasi di jalan utama. Wira amat terkejut mendengarnya sehingga memastikan dengan bertanya. Hanya ada satu geng. Kini, dia menatap Danu dengan ekspresi kebingungan. Segera setelah itu, dia bertanya lagi dengan heran.
Bagaimana mungkin? Biasanya, makin besar sebuah kota, makin banyak bandit yang muncul di jalan utama. Sementara itu, Danu segera menjelaskan dengan ekspresi serius. Kak Wira, katanya geng bandit di sini adalah orang-orang dari keluarga besar lokal, keluarga Fazaira. Bab 915. Danu melanjutkan, mereka memonopoli jalan utama dan meminta uang keamanan kepada pedagang yang lewat dengan harga tinggi. Tapi, asalkan membayar, para pedagang boleh mengirim barang dengan tenang. Sepertinya, mereka mengandalkan cara ini untuk menjadi kaya raya. Ucapan Danu membuat Wira sangat kaget. Tidak disangka, keluarga besar dan bandit adalah komplotan. Kalau begitu, berarti mereka sudah diam-diam membentuk rantai bisnis. Danu menambahkan. Kak Wira, ku dengar keluarga Fazaira bisa bertindak semena-mena karena satu alasan. Wira yang sudah tidak sabar segera berujar. Sudahlah, jangan berbelit-belit lagi. Cepat katakan apa yang sebenarnya terjadi. Danu mendekati Wira dan berbisik, penyokong keluarga Fazaira itu adik kandung prefektur Provinsi Yolas. Apa? Tanya Wira yang kaget. Ternyata, keluarga Fazaira mempunyai penyokong yang begitu hebat. Pantas saja, mereka bisa berkomplotan dengan bandit dan bertindak semena-mena. Mereka memonopoli jalan utama, tetapi tidak dilenyapkan selama bertahun-tahun. Dewina dan Dian bertanya sambil memandang Wira dengan ekspresi khawatir. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Nggak usah panik, jawab Wira. Dia merenung sejenak, tetapi tidak terlihat terlalu khawatir. Wira melambaikan tangan, lalu berucap dengan santai. Kita langsung pergi mencari keluarga Fazaira untuk membicarakan masalah ini. Setelah memberitahukan tujuan kita, aku yakin pebisnis manapun nggak akan melewatkan kesempatan sebagus ini untuk mencari uang. Namun, Danu yang agak cemas mengelus dagunya sambil bertanya dengan ragu-ragu. Kak Wira, aku rasa keluarga Fazaira pasti akan meminta harga yang tinggi. Aku sudah mencari tahu, semua pedagang harus membayar uang keamanan yang mahal baru bisa melewati jalan utama dengan lancar. Kalau kita langsung mencari keluarga Fazaira, mereka pasti akan memeras kita. Kekhawatiran Danu memang masuk akal. Namun, Wira sama sekali tidak panik, dia malah mengangguk dengan tenang dan menimpali. Apa yang kamu katakan memang benar, keluarga Fazaira pasti akan memeras kita. Seru Danu. Melihat sikap Wira yang begitu yakin, Danu dan lainnya terkejut. Mereka saling berpandangan. Wulan yang kebingungan bertanya balik. Suamiku, kenapa? Kalau mereka memeras kita, apa kita masih mau bekerja sama dengan mereka? Wira tersenyum dan menyahut. Tentu saja, keluarga Fazaira punya koneksi, kekuasaan, uang, dan penyokong. Dengan begitu banyak kelebihan, tentu saja mereka berhak meminta harga yang tinggi. Selain itu, mereka menyokong begitu banyak bandit, jadi mereka harus menghasilkan uang yang lebih banyak. Sebagai pebisnis, mereka harus mempertimbangkan banyak faktor sehingga semua ini bisa dijadikan alasan. Danu yang tidak terlalu paham mengangguk setelah mendengar penjelasan Wira. Sementara itu, Dian yang sependapat dengan Wira tersenyum dan berkomentar. Kalau aku ini anggota keluarga Fazaira, aku juga akan meminta harga tinggi, seperti yang dikatakan Tuan. Aku benar-benar nggak mengerti dengan omongan kalian yang berbelit-belit. Ujar Danu seraya melambaikan tangan. Dia bingung kenapa Wira sama sekali tidak peduli padahal tahu bahwa keluarga Fazaira pasti akan meminta harga tinggi, seolah-olah sudah sepantasnya keluarga Fazaira mendapatkan uang ini. Sudahlah, nggak masalah kalau kamu nggak paham, ucap Wira sembari melambaikan tangan. Kemudian, dia berpesan kepada semua orang. Wulan, kalian bertiga istirahat saja di stasiun pos kuda. Aku akan membawa Danu pergi menemui keluarga Fazaira untuk membahas kerjasama kita selanjutnya. Bab 916. Danu menyahut. Oke, dia segera mengikuti Wira dan mereka berdua berangkat menuju kediaman keluarga Fazaira. Sesampainya di depan pintu kediaman keluarga Fazaira, Wira langsung mengetuk pintu. Tak lama kemudian, seorang pria tua berusia sekitar 50 tahun membuka pintu dan bertanya. Kalian terlihat asing, siapa kalian? Orang yang berbicara adalah pengurus kediaman keluarga Fazaira. Dia memandang Wira dengan kebingungan dan terus mengamati penampilan Wira. Wira memperkenalkan diri. Tuan, namaku Wira. Hari ini aku ingin bertemu kepala keluarga Fazaira, tolong kabari dia. Pengurus itu mengangguk dan tersenyum, lalu berkata dengan sopan. Oke, kalian tunggu sebentar. Kemudian, dia mencari Waluyo Fazaira yang berada di ruang tamu dan melapor. Pak Waluyo, ada seseorang bernama Wira datang untuk menemuimu. Wira, tanya Waluyo. Ekspresinya menjadi serius saat mendengar nama ini. Dia meletakkan cangkir teh dan berucap. Aku nggak mau menemuinya. Baik, Pak Waluyo, sahut pengurus. Sebelum dia meninggalkan ruangan, Waluyo tiba-tiba berujar. Sudahlah, suruh mereka tunggu di ruang tamu. Bilang kepada mereka aku sibuk mengurus sesuatu. Kalau tehnya habis, terus tambahkan sampai mereka pergi. Kalau mereka tanya tentang aku lagi, bilang saja aku nggak enak badan, jadi nggak bisa menemui mereka. Baik, Pak Waluyo, ucap pengurus sambil mengangguk. Setelah itu, dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Setelah beberapa saat, pengurus kembali. Dia tersenyum sopan dan berkata kepada Wira. Tuan Wira, maaf sudah membuatmu menunggu lama. Kepala keluarga kami sibuk membereskan urusan penting, jadi belum bisa menemuimu.
Tuan Wira bisa menunggu di dalam sebentar sambil minum teh. Oke, sahut Wira seraya mengangguk. Setelah masuk, pelayan menyajikan teh. Wira mengambil cangkir teh dan meminumnya. Pelayan segera masuk untuk menambah teh saat tehnya habis. Entah berapa cangkir teh yang sudah mereka habiskan, tetapi kepala keluarga Fazaira masih saja belum muncul. Ekspresi Danu menjadi dingin dan dia berucap dengan tidak puas. Kak Wira, sebenarnya apa yang dilakukan kepala keluarga Fazaira? Apa dia benar-benar berniat menemui kita? Kenapa dia terus membiarkan kita menunggu di sini? Kalaupun punya urusan penting, seharusnya dia segera membereskannya dan menemui kita, kan? Danu sudah mulai tidak sabar sehingga nada bicaranya menjadi agak tegas. Wira tersenyum. Dia hanya melambaikan tangan dan menimpali. Tenang dulu, kepala keluarga Fazaira menyuruh kita menunggu, jadi kita ikuti saja. Tapi, kita harus menunggu sampai kapan? Tanya Danu. Ekspresinya tampak kesal, lalu dia melambaikan tangan dan hanya bisa mendengar ucapan Wira. Tak lama kemudian, tehnya ditambah lagi. Wira dan Danu sudah mulai tidak sabar, tetapi mereka tetap berusaha menahan emosi dan terus menunggu. Mereka sudah menunggu begitu lama. Hanya saja, kepala keluarga Fazaira tidak kunjung keluar. Danu yang sudah kehilangan kesabaran berujar dengan kesal. Kak Wira, sebenarnya apa maksud kepala keluarga Fazaira? Bab 917. Danu melanjutkan, kita sudah menunggu begitu lama. Sekalipun ada urusan genting, seharusnya sudah selesai, kan? Kenapa dia belum menemui kita? Wira meletakkan cangkir teh, lalu menggeleng dan berucap. Aku tebak, hari ini kita nggak akan bisa bertemu kepala keluarga Fazaira lagi. Kenapa? Tanya Danu yang terkejut. Dia baru menyadari bahwa Wira sudah menduga hal ini sejak awal. Wira menjelaskan. Kalau memang berniat menemui kita, dia nggak akan banyak alasan seperti ini. Selesai bicara, Wira berdiri dan berujar. Sudahlah, kita pulang saja. Hari ini, kepala keluarga Fazaira nggak akan menemui kita lagi. Ekspresi Danu tampak kesal, tetapi dia hanya bisa mengikuti Wira keluar. Pengurus segera datang saat melihat Wira dan Danu keluar. Dia tersenyum sopan dan berkata. Maaf, belakangan ini kepala keluarga kami sakit. Setelah membereskan urusannya, dia tiba-tiba sakit kepala, jadi langsung istirahat. Sekarang dia sedang diperiksa sehingga nggak bisa menemui kalian. Danu yang gusar hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia melihat Wira menggelengkan kepala kepadanya. Wira berkata, kalau begitu, ingatkan kepala keluarga Fazaira untuk banyak istirahat. Besok kami datang lagi, kami pamit dulu. Selesai bicara, Wira membawa Danu meninggalkan kediaman keluarga Fazaira. Di tengah perjalanan, Danu mengeluh. Kak Wira, aku rasa kepala keluarga Fazaira sengaja. Wira tersenyum dan menimpali. Dia memang sengaja. Sebelum datang, aku sudah menebaknya. Tapi nggak masalah, besok kita datang lagi sampai dia bersedia menemui kita. Setelah Wira pergi, Waluyo yang berada di ruang kerja sedang duduk sambil meminum teh. Dia tidak terlihat seperti orang sibuk. Kala ini, pengurus mengetuk pintu dan berjalan masuk, lalu melapor. Pak Waluyo, Wira sudah pergi. Waluyo mengangguk sesudah mendengar laporan pengurus. Dia tersenyum dan bertanya. Bagaimana sikapnya saat pergi? Pengurus berpikir sejenak sebelum menjawab. Wira nggak marah saat pergi, dia malah tersenyum. Sebaliknya, pengawal yang mendampingi Wira tampak kesal. Waluyo tertawa dan berkomentar, benar-benar orang yang cerdik, dia bahkan nggak marah. Menarik sekali. Pemuda yang duduk di seberang Waluyo bertanya, Ayah, kenapa kamu nggak mau menemui Wira? Pemuda ini adalah putra Waluyo, namanya Pradipta. Saat mendengar Wira datang bertamu, Pradipta mencari ayahnya di ruang kerja. Setelah menunggu lama, Pradipta melihat Waluyo tidak kunjung menyambut kedatangan Wira. Pradipta makin kebingungan dengan sikap ayahnya sesudah mendengar Wira pergi. Waluyo tertawa dan menjawab. Pradipta, menurutmu, kenapa aku nggak mau menemuinya? Pradipta merenung sesaat, lalu berucap. Wira itu sangat cerdas, seharusnya kita nggak boleh menyinggungnya. Tapi, kalau ayah mengabaikannya seperti ini, takutnya Wira nggak bisa terima. Waluyo melambaikan tangan setelah mendengar perkataan Pradipta dan menimpali. Aku memang sengaja mengabaikannya. Hanya dengan begitu, beberapa hal lebih mudah dinegosiasikan. Pradipta tidak mengerti alasan ayahnya berbuat seperti ini. Dia bertanya lagi. Ayah, kenapa begitu? Bab 918. Waluyo tidak marah, tetapi dia tidak langsung menjawab pertanyaannya putranya. Dia malah bertanya balik. Pradipta, apa kamu tahu apa yang dilakukan Wira di sepanjang perjalanan? Setelah Waluyo selesai bicara, Pradipta berpikir sejenak dan menjawab. Kudengar, sepertinya Wira berniat membangun jalur perdagangan. Seharusnya ini hal yang bagus. Waluyo bertanya lagi, benar, ini memang hal yang bagus. Tapi, coba kamu jelaskan apa yang bagus. Pradipta merenung, lalu menyahut. Keuntungan. Dengan begitu, kita bisa memungut uang keamanan yang lebih banyak. Waluyo mengangguk dan menimpali, benar, kita memang bisa mendapatkan lebih banyak uang. Tapi, ini belum cukup. Kalau hanya karena uang keamanan, aku nggak usah berbuat seperti ini. Pradipta tidak memahami maksud ayahnya, jadi dia bertanya. Apa ayah punya maksud lain? Waluyo mengangguk dan menjawab, tentu saja, aku memang sengaja mengabaikannya.
Hanya dengan begitu, Wira baru bisa tahu bahwa bekerja sama dengan kita nggak gampang. Jadi, kita bisa meminta harga yang lebih tinggi. Wira itu orang kaya, sayang kalau kita nggak memerasnya. Pradipta tertegun sejenak setelah mendengar penjelasan Waluyo. Ucapan ayahnya memang benar, tetapi memangnya mereka bisa meminta uang keamanan sebanyak apa? Sepertinya, ekspektasi ayahnya terhadap Wira terlalu tinggi, apa Wira sanggup membayar uang keamanan yang mahal? Jika keuntungannya sangat sedikit, berapa banyak uang keamanan yang bisa mereka dapatkan? Pradipta berujar, ayah, aku paham maksudmu. Tapi, aku merasa uang keamanan yang didapatkan juga nggak begitu banyak. Selain itu, Wira juga nggak mungkin mengirim barang setiap hari, jadi, sepertinya kita nggak perlu menyinggung Wira hanya karena masalah sepele seperti ini. Apalagi, hubungan Wira dan keluarga baru cukup dekat. Ucapan Pradipta memang benar, ini adalah informasi yang diketahui keluarga mereka. Meskipun keluarga Fazaira tidak bisa dibandingkan dengan keempat keluarga besar, mereka termasuk penguasa di Provinsi Yolas. Namun, kekuasaan keluarga Fazaira hanya terbatas di Provinsi Yolas. Mereka tidak mempunyai pengaruh di daerah lain. Kekuasaan keluarga Fazaira juga berhubungan dengan prefektur Provinsi Yolas. Kalau tidak, keluarga Fazaira tidak mungkin bisa berkembang sampai seperti ini. Waluyo tertawa, lalu memandang putranya sembari memuji. Pradipta, aku merasa senang karena kamu bisa berpikiran cermat seperti ini. Omonganmu memang benar, aku nggak mungkin menyinggung Wira hanya karena masalah sepele. Sebenarnya, aku punya maksud lain. Pradipta mendesah, dia tidak terlalu mengerti maksud ayahnya. Pradipta berkata, ayah, coba jelaskan. Waluyo tersenyum, lalu melambaikan tangan dan memerintah. Ambilkan barang-barang itu. Pengurus mengangguk setelah mendengar perintah Waluyo. Kemudian, pengurus membawa sebuah kotak dan meletakkannya di atas meja. Waluyo membuka kotak tersebut. Jika Wira berada di sini, dia pasti tahu barang-barang apa yang ada di dalam kotak ini. Semua ini adalah barang dagangan Wira. Pradipta tertegun sesudah melihat barang-barang ini. Dia bertanya, ayah, apa ini? Waluyo tersenyum, lalu menjelaskan, ini semua barang yang dijual Wira dan semuanya barang bagus. Ini gula kristal. Gula yang biasa kita beli berasal dari istana, tapi gula kristal yang dibuat Wira nggak kalah dari buatan istana. Sebaliknya, malah lebih bagus. Selain itu, ini parfum, baunya lebih wangi dari kantong wewangian. Waluyo menjelaskan satu persatu dan semua barang yang dikeluarkan Waluyo membuat Pradipta terkejut. Pradipta berujar, semua ini, barang dagangan Wira. Bab 919. Pradipta memang tahu bahwa Wira adalah pebisnis jenius, tetapi dia tidak tahu mengenai barang dagangan Wira. Jadi, saat ini Pradipta sedikit terkejut saat melihat barang-barang ini. Semuanya memang barang bagus, setiap barang pasti laris manis kalau dijual. Waluyo menjelaskan. Semua ini barang dagangan Wira dan salah satu alasan Wira membuka jalur perdagangan. Pradipta, apa kamu tahu seberapa besar keuntungan dari penjualan barang-barang ini? Tentu saja, Pradipta tahu jawabannya. Semua barang ini sangat sulit didapatkan. Waluyo melanjutkan. Apalagi gelas kristal ini, lihat saja kualitasnya yang begitu bagus. Dia memang hebat karena bisa membuat barang sebagus ini. Banyak orang kaya yang menyukai gelas kristal ini dan harganya sangat mahal. Kalau bisa mengendalikan harganya di pasaran, gelas kristal ini bisa dijual dengan harga yang tinggi. Selesai bicara, Waluyo memandang Pradipta seraya tersenyum. Pradipta juga langsung memahami ucapan ayahnya. Ternyata, ini rencana Waluyo. Wira memang melewati jalan utama untuk menjual barang-barang ini. Jika hanya mengandalkan uang keamanan, seberapa banyak uang keamanan yang bisa mereka pungut? Jumlah uang yang didapatkan tidak bisa dibandingkan dengan barang mahal ini. Pradipta berucap. Ayah, maksudmu? Waluyo langsung tertawa dan menimpali. Benar, kalau hak penjualan barang ini ada di tangan kita, tentu saja kita akan mendapatkan keuntungan besar. Keuntungan kecil yang didapatkan dari uang keamanan sama sekali nggak ada apa-apanya. Pradipta akhirnya mengerti dengan maksud Waluyo. Tujuan Waluyo mengabaikan Wira adalah menggertak Wira supaya Wira tahu kemampuan keluarga Fazaira. Tindakan ini juga akan memudahkan kerjasama mereka dengan Wira nanti. Pradipta berkomentar. Ayah, hanya saja, aku khawatir, takutnya Wira bukan orang yang gampang ditaklukkan. Jadi, apa tindakan ini malah merugikan kita? Waluyo mengangguk sesudah mendengar perkataan Pradipta, lalu menjelaskan. Aku sudah memikirkan hal ini, tapi aku nggak takut. Kalau Wira nggak mau bekerja sama denganku, aku akan menghentikan Wira mengirim barang ke Provinsi Yolas. Bukan hanya itu, aku juga nggak akan membiarkan dia mengirim barang ke Provinsi Suntra. Bagaimanapun, Wira harus melewati Provinsi Yolas untuk pergi ke Provinsi Suntra. Sikap Waluyo sangat arogan saat berbicara, Pradipta yang paham pun mengangguk. Kemungkinan besar mereka bisa berhasil kalau Waluyo berbuat seperti ini. Pada saat yang sama, Wira yang sudah kembali ke penginapan menceritakan masalah ini kepada Wulan, Dian, dan Dewina. Mereka bertiga merasa kesal begitu mendengarnya. Dewina berujar. Keluarga Fazaira benar-benar sombong. Mereka bukan hanya memonopoli jalan utama, tapi juga bersekongkol dengan prefektur. Wulan menimpali. Benar, suamiku, keluarga Fazaira jahat sekali.
Namun, Dian yang mendengar cerita Wira berpikir sejenak sebelum berkomentar. Keluarga Fazaira memang menyebalkan, tapi rencana kita akan lebih mudah dijalankan. Wira tersenyum, ternyata pandangan setiap orang memang berbeda-beda. Terutama Dian, dia adalah seorang pebisnis. Dian tentu melihat permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda. Dian, coba jelaskan apa keuntungan dari masalah ini? Tanya Wira. Wajah Dian memerah, dia menjawab, di Provinsi Yolas, keluarga Fazaira seperti raja. Mereka menguasai daerah ini. Kalau menyinggung mereka, kita nggak mungkin bisa berbisnis di sini. Jadi, kita nggak bisa menghindari keluarga Fazaira. Dian melanjutkan, ada kalanya, kita nggak boleh terlalu bersikeras. Lebih baik, kita memikirkan cara yang bagus untuk bekerja sama.